Pemirsa, puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru 2025 diprediksi akan terjadi hari ini. Kepadatan antrian kendaraan mulai terjadi di Pelabuhan Merak, sementara lonjakan penumpang di Stasiun Pasar Senen juga mulai terlihat. Dan untuk melihat situasi terkini, rekan-rekan kami sudah berada di lokasi untuk menyampaikan informasinya. Kita akan terlebih dahulu ke jurnalis Metro TV, ada Elma Rosana. Elma, bagaimana kondisi terkini di Pelabuhan Merak, Banten? Apakah sudah terlihat ada kepadatan? Ya, Jose, Jessica, dan juga pemirsa, memang hari ini diprediksi menjadi puncak dari jelang Nataru yang ada di Pelabuhan Merak. Namun, situasi terkini yang bisa saya gambarkan kepada Anda pemirsa di rumah, di bawah di belakang saya sudah terdapat antrian dari kendaraan pribadi roda 4 yang akan menyeberang dari Pelabuhan Merak. Namun, memang tidak ada penumpukan atau tidak ada kepadatan yang terjadi di Pelabuhan Merak. Karena memang jika kita melihat ini beberapa kantung parkir di belakang saya, ini masih terlihat sepi atau kosong karena memang dari pihak ASDP Pelabuhan Merak ini telah mengantisipasi adanya lonjakan atau adanya kepadatan di Pelabuhan Merak. Seperti dari data posko selama 24 jam sendiri, ini yang sebelumnya unit kapal feri yang beroperasi ini sejumlah 29, namun pada H-5 atau kemarin pada 20 Desember 2024 dari pihak ASDP ini menambah unit kapal feri menjadi 33 unit kapal feri. Nah, ini tentu sangat membantu dari adanya kepadatan di Pelabuhan Merak sendiri. Nah, terkait dengan data penumpangnya, jika dibandingkan dengan tahun lalu, ini justru malah terjadi penurunan, baik dari penumpang kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, ataupun dari total keseluruhan penumpang. Dari penumpang yang menyeberang dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera sendiri ini turun sebanyak 37% jika dibandingkan dengan libur Nataru pada tahun lalu. Jika libur Nataru pada tahun lalu ini mencapai 37.000, namun di tahun ini hanya mencapai 23.000 penumpang. Sedangkan untuk kendaraan roda 2 ini juga turun sebanyak 19%. Begitu pula dengan kendaraan roda 4 ini turun sebanyak 44%. Ini hampir setengahnya sendiri jika dibandingkan dengan tahun lalu. Begitu pula dengan total seluruh kendaraan, baik dari truk gandeng, truk kontainer, seluruh kendaraan yang menyeberang dari Pelabuhan Merak ini turun hampir 32% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Begitu pula dengan penyeberangan dari Pulau Jawa ke Pulau Bali. Jose, Jessica. Ya, Elma, apakah Anda sudah mendapatkan informasi kendaraan apa saja yang mendominasi di sana? Iya, Jose. Jika digambarkan dari Pelabuhan Merak sendiri yang ada di belakang saya, ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Karena jika kita melihat dari surat keputusan bersama, untuk kendaraan roda 2 sendiri ini hanya diperbolehkan untuk menyeberang dari Pelabuhan Ciwandan. Sedangkan untuk truk gandeng ataupun truk kontainer ini hanya diperbolehkan untuk menyeberang dari Pelabuhan BBJ, sehingga untuk situasi ataupun kendaraan yang mendominasi di Pelabuhan Merak ini adalah kendaraan roda 4 yang sudah mengantri sejak tadi pagi untuk menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju ke Pulau Sumatera. Dan jika bisa saya gambarkan, Jose, Jessica, dan juga pemirsa, bahwa di belakang saya ini sendiri situasi ini sangat kondusif, terlihat ramai, namun tidak ada penumpukan ataupun kepadatan kendaraan roda 4 yang mengantri untuk menyeberang, baik di bahu jalan maupun di luar Pelabuhan Merak sendiri. Demikian kembali ke Anda di studio, Jessica dan juga Jose. Baik, terima kasih Elma Rosana. Kita beralih ke Amelia Narasoma di Stasiun Senen, Jakarta. Amel, bagaimana kondisi terkini di Stasiun Senen? Apakah sudah terlihat kepadatan para pemudik libur Nataru? Baik, Jessica dan juga Jose, dapat kami jelaskan bahwa pada saat ini
kondisi di stasiun Pasar Senen sudah cukup landai dikarenakan para penumpang sudah melakukan keberangkatan ke destinasi tujuan masing-masing. Namun kami dapat menceritakan kembali kepada Anda, Jessica dan juga Jose, bahwa tadi pagi terdapat tumpukan dari penumpang yang ingin melakukan perjalanan, sehingga memang tadi di sekitaran stasiun Pasar Senen ini terjadi kemacetan yang cukup panjang dikarenakan memang banyak sekali masyarakat yang menggunakan kendaraan untuk langsung menuju ke stasiun Pasar Senen. Bahkan ini menjadi perhatian dari manajer Humas PT KAI Daop 1, Iksvan Henry Wintoko, yang mengatakan sebelumnya mengimbau lebih lanjut kepada para calon penumpang agar bisa hadir ataupun tiba di stasiun Pasar Senen lebih awal dikarenakan kemacetan yang tidak terprediksi lantaran adanya lonjakan dari jumlah para penumpang yang terjadi. Seperti data yang dapat kami paparkan kepada Anda, Jessica dan juga Jose, bahwa pada masa angkutan Natal yang sudah ditetapkan oleh PT KAI Daop 1 ini terjadi di 19 Desember hingga 5 Januari 2025 mendatang, yang kalau kita kalkulasikan bahwa ini akan terjadi masa angkutan Natal dan Tahun Baru ini pada 18 hari ke depan. Juga pada awal penetapan masa angkutan ini pada tanggal 19 Desember 2024, ada sekitar 27.000 penumpang yang berhasil diberangkatkan oleh PT KAI Daop 1, baik dari stasiun Gambir maupun dari stasiun Pasar Senen. Lalu puncaknya kemarin di 20 Desember itu ada sekitar 40.000 penumpang yang telah diberangkatkan, dan hari ini meski belum menuju pukul 23.59, ada 38.000 secara total dari jumlah pengunjung ataupun penumpang, maksud kami, yang diberangkatkan dari stasiun Gambir dan stasiun Pasar Senen, dan sekitar 17.680 penumpang telah diberangkatkan melalui stasiun Pasar Senen pada hari ini. Sebelumnya, Jessica dan juga Jose, ada sekitar 1.412 kereta api jarak jauh atau KAJJ yang telah disiapkan oleh pihak PT KAI Daop 1 untuk menemani perjalanan para penumpang di masa angkutan Nataru ini dari 19 Desember hingga 5 Januari mendatang. Dan juga ada sekitar 78 keberangkatan per harinya. Namun dikarenakan ada lonjakan yang sangat luar biasa ini, jadinya dirubah menjadi 1.415 dan juga adanya 79 keberangkatan per hari untuk mengantisipasi lonjakan. Berikut pernyataan dari manajer Humas PT KAI Daop 1, Iksvan Henry Wintoko, terkait penambahan jumlah tersebut. Untuk volume kemarin terpantau ya, tanggal 19 itu masih sekitar 27.000. Terus kemudian tanggal 20 meningkat lagi menjadi 40.000 sampai akhir jam 23.59 itu terpantau 40. Lah, hari ini itu sebanyak 38.000 sudah terpantau, dan ini nanti mungkin akan masa bertambah. Karena apa? Penjualan tiket masih berjalan, dan semalam itu kereta api direct train itu dijalankan, jadi menambah kapasitas lagi, di waktu-waktu tertentu. Ya, tujuan tersebut adalah untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru. Jessica dan juga Jose. Ya, Amel, sudah Anda mendapat informasi destinasi favorit mana saja yang menjadi prioritas utama para penumpang? Baik, Jose dan juga Jessica, adapun beberapa tujuan favorit dari para penumpang untuk destinasi di Natal dan juga Tahun Baru ini ialah KAJJ ataupun kereta api jarak jauh ini akan melakukan perjalanan menuju ke Yogyakarta, Lempuyangan, Surabaya, Purwokerto, dan juga Semarang. Jadi ini merupakan kelima destinasi favorit dari para penumpang. Dan tentunya ada tanggal-tanggal favorit juga, Jose dan juga Jessica, yang sementara ini dipilih oleh penumpang untuk melakukan perjalanan, yaitu pada tanggal 19, 20 Desember, 21, 22, 23, 24, hingga 25 Desember mendatang untuk melakukan perjalanan yang rata-rata kapasitas ataupun okupansinya mencapai 70% ke atas. Tentunya juga pihak KAI Daop 1 juga telah menjelaskan beberapa imbauan kepada para pengunjung untuk tidak membawa bawaan yang berbau menyengat, juga tetap menjaga kebersihan, juga tidak merokok di dalam
kereta, di peron, ataupun tempat-tempat yang dilarang oleh pihak KAI. Serta untuk pengamanan yang ekstra juga sudah dilakukan untuk mengerahkan berbagai petugas, juga posko pelayanan untuk keamanan sudah disediakan di stasiun Pasar Senen. Untuk sekian laporan dari kami, Jose dan juga Jessica, kembali ke studio. Baik, terima kasih Amelia Narasoma atas laporan Anda langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Dan sebelumnya sudah ada rekan kami, Elma Rosana, yang melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.